Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-211, Senin 5 Agustus 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host ulas berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita ulas berita, Ded, ya? Ya. Untuk kesekian kalinya ya. Dan sebelum kita memulai ulas berita, kami dari tim Lensa SN mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Lensa SN yang begitu mengapresiasi tayangan ulas berita, Ded, ya. Dan podcast dari YouTube Lensa SN, karena dari hari ke hari jumlah viewer atau kunjungan dari Lensa SN baik ulas berita maupun podcast itu menunjukkan grafik yang sangat tinggi ya. Ribuan ya kunjungannya. Terima kasih, teruslah memberikan masukan-masukan positif ya pemirsa, agar kami bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita langsung ulas berita, Ded, ya. Dan sepertinya kita melanjutkan ulas berita episode yang lalu, Ded, ya, tentang tindak lanjut dari penahanan 6 tersangka terkait dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Dan kita masih mengutip komentar dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Bapak Susno Duhaji, dan yang kita utamakan tentang statement beliau yang menyatakan meminta kepada jaksa untuk mengejar kerugian negara dan aliran uang 555 miliar, Ded, ya, yang merupakan total dari jumlah kerugian dari dugaan korupsi batubara ini. Silakan, Dedi, apa berita yang sudah kita muat sebelumnya di berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, Kak, tokoh masyarakat Sumsel Pak Susno Duhaji meminta kepada Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambang atau izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup hingga rugikan negara 555 miliar, agar Kejati Sumsel menelusuri aliran uang dalam kerugian negara tersebut, Kak, ya. Kemudian Pak Susno meminta kepada Kejati Sumsel dalam melakukan proses penyidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran dan siapa yang mengalirkan dana terkait hal tersebut, Kak. Tentu ini kerja berat ya, dan jaksa harus kerja keras ya, karena harus menelusuri ya aliran dana dari jumlah kerugian dugaan korupsi ini, Ded, ya. Tapi dari total kerugian ini ada rinciannya, Ded, ya. Ada yang kerugian akibat dugaan korupsi dan ada juga akibat kerugian alam, Ded, ya. Mungkin Dedi bisa merinci keterangan dari Kejati kemarin, silakan. Ya, Kak, terkait dugaan kasus korupsi ini emang sudah disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel, Kak, ya, bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi ini selain kerugian negara juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terkait pertambangan batubara yang dilakukan di luar izin atau eksplorasi yang diberikan oleh pemerintah, Kak. Oke ya, kita mengulas sedikit berita-berita yang sudah terbit sebelumnya di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak, Ded, ya. Karena kita sempat menghubungi beberapa narasumber dan terungkap bahwa dugaan korupsi ini terjadi karena PT apa ini, Ded, namanya? PT Andalas Bara Sejahtera. Dalam praktek di lapangannya melebihi batas eksplorasi izin mereka, Ded, ya, dan masuk ke wilayah eksplorasi atau cadangan dari BUMN PTBA. Hingga BUMN tersebut dirugikan ya. Dan kita juga sempat mengutip dan minta komentar dari Pak Susno Duhaji, Ded, ya. Apa komentar Pak Susno Duhaji terkait cadangan batubara milik PTBA yang dieksplorasi oleh perusahaan ini? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Pak Susno Duhaji memberikan komentar. Dia bukan menuduh, Kak, ya, tapi katanya dia meminta agar BUMN PTBA diperiksa terkait penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kak, ya. Karena menurut Pak Susno Duhaji swasta saja bisa melakukan hal tersebut, apalagi pihak BUMN yang diduga juga bisa melakukan. Makanya Pak Susno Duhaji meminta agar Kejati Sumsel melakukan penyelidikan dan memeriksa, Kak. Tapi dia tidak menuduh, katanya, Kak. Oke ya, dan berita pemeriksaan pihak PTBA sebagai saksi itu sudah kita muat sebenarnya, Ded, ya, dan sudah dilakukan Kejati Sumsel, Ded, ya. Mungkin Dedi bisa menceritakan sedikit. Ya, Kak, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SHMH mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus batubara di Sumsel ini sudah ada sejumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, Kak, ya. Dari para saksi tersebut diakui oleh Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa diantaranya adalah pihak dari BUMN PTBA, Kak. Oke ya, yang masih penasaran dengan berita terkait pemeriksaan saksi dari pihak PTBA bisa
mengkliknya di korensn.com ya. Kemudian tentang penahanan 6 tersangka ya. Sebelumnya mungkin kita sudah menyampaikan beberapa kali ya. Tapi di sore hari ini mungkin kita menyampaikan secara rinci ya. Siapa saja yang sudah ditahan ya, mungkin jabatannya aja ya. Silakan Dedi. Ya Kak, 6 tersangka ini sudah dirilis oleh Kejati Sumsel terkait yang juga ditahan, yang disampaikan oleh Asisten Bintang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi, yang juga disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SHMH. Di mana 6 tersangka tersebut yang pertama selaku komisaris atau komisaris utama atau direktur utama PT Baras Sentra Sejahtera atau PT Andalas Baras Sejahtera. Kemudian jabatannya direktur utama atau komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian direktur utama komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Selanjutnya mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai dengan 2015. Selanjutnya Kepala Seksi atau Kasih di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai 2015. Kemudian Kasih di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat yang juga periode 2010-2015 Kak. Oke, dan ya pada ini disampaikan pihak Kejati pada saat ekspos atau jumpa pers sebelum penahanan ya. Kemudian sempat diungkapkan juga modus ya. Kak. Nah, ini mungkin menjadi penasaran penonton Lensa SN apa modus dibalik dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Ya Kak, dalam press release-nya yang disampaikan oleh Asisten Bintang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel yang juga ditegaskan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa adapun modus operandi dalam perkara ini bahwa PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 sampai dengan 2013 telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Bukit Asam Tbk dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk di dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bukit Asam Tbk. Oke ya, kita bisa ambil kita garis bawahi ya, dengan modus ini mengakibatkan negara rugi. Ya, karena masuk wilayah eksplorasi BUMN. Lanjut ulas berita kita ya, masih tentang dugaan korupsi batubara di Lahat ya. Sebelum berita ini viral ya, sebenarnya Lensa SN sudah membuat beberapa kali running untuk tayangan YouTube Lensa SN ya. Dan di Suara Nusantara edisi cetak dan korensn.com itu kita juga sering membuat berita ini ya, tapi waktu itu saksi-saksi belum terungkap ya. Siapa saja yang sudah diperiksa ya. Tapi waktu pertama kali itu sudah ada saksi yang diperiksa dan kita buat beritanya ya. Dan mendapat apresiasi begitu banyak dari pemirsa Lensa SN. Dan untuk pemirsa Lensa SN yang penasaran masih bisa ya mengkliknya ya beritanya di korensn.com. Tentang peran kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha tambang, kita juga minta komentar dari Pak Susno Duaji ya. Dan sudah kita buat berita juga ya. 2 berita kalau tidak salah ya, 2 hari berturut-turut ya. Mungkin Dedi bisa menceritakan, silakan. Oke, Pak Susno Duaji memberikan komentar terkait pemberian izin kepada perusahaan batubara yang dalam perkara ini melakukan eksplorasi di luar izin tambang yang diberikan oleh pemerintah daerah Kak ya. Di mana dikatakan Pak Susno Duaji, Bupati saat itu pasti mengetahui terkait pemberian izin tersebut. Memang menurut Pak Susno Duaji, Bupati tidak mengecek ke lapangan karena kan ada aparat yang ini kepala dinas terkait yang tahu lokasi titik koordinat untuk pemberian izin tersebut. Tapi menurut Pak Susno Duaji, Bupati saat itu memiliki peta besar terkait pertambangan di Kabupaten Lahat Kak. Oke ya, kita lanjut lagi ulas berita masih terkait dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ini ya. Tepatnya ini di Lahat ya, karena memang cadangan batubara terbesar di Sumatera Selatan itu berada di wilayah Tanjung Enim, Muara Enim dan Kabupaten Lahat ya. Dan saat ini di kedua daerah tersebut sedang dilakukan eksplorasi ya oleh banyak perusahaan ya. Kemudian tentang dugaan korupsi batubara di Lahat ini kita juga buatnya di berita Suara Nusantara edisi cetak hari ini ya. Ini tampilannya penonton Lensa SN. Nanti tim kreatif Andi tolong diperlihatkan PDF-nya ya. Dan hari ini kita mengambil judul
apa nih Det? Susno 2G kejar aliran uang 555 miliar ya. Ya. Tadi kita sudah ulas Det ya. Ya. Kemudian ada subjudul pencucian uang didugaan korupsi batubara. Kita lebih spesifik ke pencucian uang nih Det ya. Ya. Nah, ini mungkin bisa kita ingatkan lagi penonton Lensa SN tentang ulas berita kita di pencucian uang. Silakan Dedi. Ya Kak, terkait pencucian uang dalam dugaan kasus batubara Sumsel ini, sebelumnya Kejati Sumsel melalui Kasipenkum memang menyampaikan saat ini Kejati sedang mendalami penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang Kak ya. Dari itulah Pak Susno 2G meminta agar Kejati Sumsel mengejar aliran uang yang merupakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel tersebut Kak. Lanjut ulas berita kita Den ya. Iya, Kak. Dan kita lihat lagi di Suara Nusantara edisi cetak yang terbit hari ini ya. Ya. Senin 5 Agustus 2024 ya. Ini ya tampilannya penonton Lensa SN. Dan di berita utama kita buat judul itu Ahmad Rizali, Sinta Paramita unggul di Pilkada Muara Enim. Ini adalah hasil survei Lembaga Kajian Publik Independen ya. Iya. Ini mungkin Kak Agus saja yang baca leadnya ya. Pasangan bakal calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Rizali, Sinta Paramita Sari SH atau yang biasa disapa dengan Alsinta dipersepsikan pemilih mampu yakin bisa membawa perubahan Kabupaten Muara Enim lebih baik ya. Selamat untuk Kak Ahmad Rizali dari hasil survei LKPI ini unggul ya. Unggul ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik dalam pilkada serentak nanti ya. Oke, kembali ke ulas berita kita Det ya. Ya, Kak. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa ulas berita yang kita sampaikan di Lensa SN ini adalah untuk kita mengulas lebih dalam berita-berita yang sudah terbit Det ya di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan berikutnya kita tinggalkan berita dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan Det ya. Ya. Kita beralih ke berita lainnya yang juga menyedot perhatian pemirsa Lensa SN ya ini tentang dugaan korupsi aplikasi Santan yang sebelumnya pernah sempat diadakan geledah ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya Kak, di dalam berita koran Suara Nusantara edisi cetak Senin 5 Agustus 2024 kita mengangkat berita dengan judul penyidikan mengerucut Kejari Muba segera tetapkan tersangka dengan subjudul dugaan korupsi aplikasi Santan. Berita ini merupakan wawancara dari Kasipitsus Kejari Musi Banyu Asin Fadli Habibi yang mengatakan dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan aplikasi Santan atau sistem aplikasi nomor tahun desa di 138 desa di Kabupaten Musi Banyu Asin tahun anggaran 2021 saat ini penyidikannya telah mengerucut Kak ya. Di mana hal tersebut dikatakannya tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan juga memeriksa sekitar 200 saksi sehingga tim jaksa penyidik bidang Pitsus Kejari Muba akan melakukan pengkajian dan gelar perkara terkait penyidikan tersebut Kak. Oke Det ya, pada saat penggeledahan Det ya, tadi Ya. Dedi sudah mengulas penggeledahannya sedikit ya, itu ada penyitaan juga Det ya. Iya Kak. Boleh Dedi cerita tentang apa aja yang disita dan bagaimana proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejari Muba. Silakan Dedi. Ya, dalam perkara ini Kasipitsus Kejari Muba Fadli Habibi Kak ya mengatakan bahwa mulanya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Muba melakukan penggeledahan 4 lokasi di Kabupaten Musi Banyu Asin Kak ya. Dari penggeledahan tersebut mulanya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Muba menyita uang 130 juta yang ditemukan tim jaksa penyidik saat menggeledah di rumah dinas PLT Kadis PMD Kabupaten Muba Kak ya. Selanjutnya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Musi Banyu Asin menggeledah rumah pribadi PLT Kepala Dinas PMD Muba yang berada di kawasan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam penggeledahan di rumah pribadi PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Musi Banyu Asin menyita 1 unit mobil dan sertifikat tanah yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyu Asin Kak. Oke, pada saat proses penggeledahan itu disaksikan perangkat kampung Det ya, Ya. atau RT dan sebagainya ya. Ya. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya Kak, pantauan di lokasi penggeledahan di rumah pribadi PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut saat penggeledahan memang tampak ada lurah Kak ya, lurah dan sebelumnya ada juga ketua RT yang mendampingi tim jasa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Muba melakukan penggeledahan Kak.
Oke, ada juga warga yang menyaksikan, Den? Ya, dari kejauhan Kak. Warga hanya melihat dari kejauhan saat proses penggeledahan sedang berlangsung Kak. Oke, Den, setelah penggeledahan dan dilakukan penyitaan ada press conference dari pihak Kejari Muba, silakan Dedi. Iya Kak, usai penggeledahan Kasipitsus Kejari Musi Banyu Asin Fadli Habibi menggelar jumpa pers di lokasi penggeledahan Kak ya. Di mana dikatakan Fadli Habibi bahwa benar penggeledahan di rumah pribadi PLT Kepala Dinas PMD Muba tersebut dilakukan terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan aplikasi santan di 138 desa di Kabupaten Musi Banyu Asin. Menurut Fadli Habibi, dalam penggeledahan tersebut dia membenarkan bahwa pihaknya menyita 1 unit mobil warna hitam dan juga menyita sertifikat tanah yang berlokasi di Kabupaten Muba. Oke, cukup jelas ya. Untuk ulas berita kita ini kita tunggu saja aksi dari Kejari Muba berikutnya, Ded ya. Dan kalau ada beritanya tentu kita akan buat di koran sn.com dan Suara Nusantara Edisi Cetak. Oke, dan kita tetap ulas berita, Ded ya. Dan kita beralih ke berita yang lain ya, tentang Jaksa dalami penyidikan dugaan korupsi internet desa ini di Muba juga, Ded ya. Mungkin Dedi bisa ceritakan berita yang terbit hari ini, Ded ya. Dan saya perlihatkan kembali kepada penonton Desa SN. Ya, bisa dilihat ya, tim kreatif. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Oke Kak, judul berita tersebut kita angkat dari wawancara Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet desa sekitar 200 desa di Muba yang rugikan negara sekitar 27 miliar. Di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa dalam perkara tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih terus melakukan pendalaman penyidikan baik terkait dugaan tindak pidana khusus korupsinya, kemudian terkait pendalaman dugaan terkait pendalaman tindak pidana pencucian uangnya Kak. Oke, Kepala Dinas PMD Muba yang menjabat kala dugaan korupsi ini terjadi juga sudah diperiksa, Ded ya? Iya Kak. Dan infonya sudah 3 kali diperiksa, Ded ya? Sudah 4 kali Kak. Oh, sudah 4 kali diralat ya penonton SN. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, keterangan dari Kejati Sumsel, silakan. Ya, keterangan dari Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Fani Yulekasari SMH membenarkan bahwa PLT Kadis PMD Muba yang kala itu menjabat selaku Kadis PMD Muba diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi Kak ya. Ketika kita wawancarai ditemui di Kejati Sumsel, PLT Kadis PMD Muba mengakui bahwa dirinya sudah 4 kali dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Sumsel Kak. Kemudian saat kita tanya terkait apakah dirinya menerima aliran uang dalam perkara tersebut, mengingat kerugian negara kan 27 miliar, PLT Kadis PMD tersebut membantahnya dan dia menyampaikan insya Allah tidak menerima aliran uang Kak. Ya, menyampaikan insya Allah tidak menerima aliran uang ya. Dan ini tugas dari Kejati Sumsel ya, untuk mengungkap aliran uang ini, dan ya. Dan saya sebagai host teringat ya, dugaan korupsi ini sudah cukup panjang ya, ditangani oleh Kejati Sumsel. Bahkan sebelumnya ada yang DPO ya, dan sudah ditangkap dan sudah ditahan dan ditetapkan jadi tersangka. Mungkin kita garis bawahi di sana, Dedi bisa mengulasnya yang DPO kemudian ditangkap kemudian menjadi tersangka. Ya, silakan Dedi. Ya Kak, dalam perkara ini awalnya Kejati Sumsel menetapkan satu tersangka yang merupakan pihak swasta Kak ya. Kemudian dari pendalaman penyidikan hingga akhirnya Kejati Sumsel juga kembali menetapkan 2 tersangka yang merupakan Kabid di PMD Muba dan Kasih di PMD Muba. Namun dari para tersangka yang ditetapkan tersebut, tersangka yang merupakan Kasih di PMD Muba tidak hadir memenuhi panggilan Kejati Sumsel hingga ditetapkan sebagai DPO Kak. Usai ditetapkan sebagai DPO, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH menyampaikan kepada wartawan bahwa tim tabur tangkap buronan Kejati Sumsel dengan bersama Polda Sumsel melakukan pengejaran terhadap DPO tersebut Kak. Hingga dari pengejaran yang dilakukan akhirnya tersangka yang merupakan Kasih PMD di Kabupaten Muba ini berhasil diamankan, di mana dari keterangan
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH saat menggelar rilis penangkapan DPO tersebut di Kejati Sumsel menegaskan bahwa DPO itu diamankan saat perjalanan dari Mubah hendak ke Kota Palembang, Kak. Dan saat ini ada keterangan dari Kejati Sumsel tentang saksi-saksi dan? Ya, Kak, sejauh ini belum. Hari ini tanggal 5 Agustus 2024, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH menyampaikan belum ada pemeriksaan saksi lagi, Kak, ya. Namun sehari sebelumnya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penyitaan, Kak, ya. Penyitaan 1 unit rumah yang merupakan milik tersangka Kasih di PMD Mubah tersebut. Selain itu, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH juga menyampaikan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus juga menyita sertifikat tanah yang merupakan sertifikat tanah dan bangunan yang merupakan milik tersangka yang menjabat sebagai Kasih di PMD Kabupaten Mubah, Kak. Oke ya, kita harapkan untuk satu ini juga Kejati Sumsel segera ya mengungkap tabir ya dan apa yang terjadi di balik dugaan korupsi ini. Oke, kita beralih ke ulas berita lainnya yang sudah terbit juga di Suara Nusantara edisi cetak hari ini dan online koran sn.com ini tentang dugaan korupsi LRT terus diusut Kejati Sumsel. Nah, ini apa nih? Dan ini baru judul secara umum, mungkin lebih dalam Dedi bisa mengulasnya. Silakan. Ya, Kak, ini keterangan dari wawancara kepada Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH terkait penyidikan dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa dugaan kasus tersebut terus dilakukan penyidikan oleh tim jaksa penyidik dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Kemudian saat kita tanya kapan pemeriksaan saksi kembali dilakukan oleh Kejati Sumsel, Fani Yulekasari selaku Kasipenkum menyebutkan nanti jika ada update akan disampaikan kepada teman-teman media, Kak. Oke ya, dan sudah cukup panjang ya kita membuat berita tentang dugaan korupsi LRT ini ya. Dan ini menjadi tugas berat juga bagi Kejati Sumsel untuk membuka tabir ya bagaimana dugaan korupsi ini terjadi. Oke, Ded ya. Sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan kita mengucapkan terima kasih lagi kepada penonton Lensa SN yang begitu mengapresiasi tayangan ulas berita dan podcast dari YouTube Lensa SN. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada coach ya, dan coach kita sore hari ini berjuang dan berkaryalah tiada henti tanpa menyakiti. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik di kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.